Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk nafas hidup, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Tertulis demikian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di era tahun 1990-an, ada banyak petani cengkeh yang membakar dan membabat habis pohon cengkeh di perkebunan mereka karena kecewa dengan harga cengkeh yang jatuh ke titik terendah. Sebagian lagi dari petani cengkeh yang ada tetap mempertahankan pohon cengkeh dan tidak mengikuti emosi sesaat untuk memusnahkan. Bertahun-tahun sesudahnya mulai terjadi pemulihan harga, dan yang memotong pohon-pohon cengkehnya menyesali perbuatannya. Sebaliknya, yang mempertahankan keberadaan pepohonan itu menuai hasilnya. Kadangkala kita menghadapi situasi yang kelihatannya kacau dan mengecewakan, serta mengesalkan hati kita. Kita jadi kesal dengan kebijakan pemerintah, kecewa dengan orang-orang tertentu, dan kita tidak berdaya untuk melawan. Dalam keadaan seperti itu, kita perlu tetap menjaga sikap hati agar tidak emosi dan tidak marah, serta tidak mengambil tindakan yang akan membawa penyesalan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan mengatur semuanya di dalam kehidupan kita. Walaupun untuk sementara nampaknya yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, tapi kita perlu bersabar dan percaya dalam pengaturan Tuhan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 11-12 ini tertulis, Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa semuanya adalah milik Tuhan, dan semuanya ada dalam kekuasaan dan pengaturan Tuhan yang Maha Kuasa. Pikiran kita manusia tidak dapat memahami Tuhan yang begitu agung dan mulia. Karya dan kuasanya melampaui apa yang dapat kita pikirkan atau bayangkan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu, dan Dia mampu membuat semuanya bekerja untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Untuk itu saudara, kita perlu mempercayai Tuhan dan mengandalkannya dalam segala situasi yang kita hadapi. Mungkin ada di antara kita yang saat ini merasa bahwa hidup ini terlalu rumit, terlalu complicated, dan tidak dapat diatur oleh Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak dapat menolong untuk mengatasi keadaan yang kita alami.
Perasaan emosional seperti ini jangan kita biarkan terus ada dalam diri kita. Kita perlu kembali pada firman-Nya, percaya pada kebenaran bahwa Tuhan tetap yang mengendalikan dan yang mengatur semuanya, termasuk langkah-langkah hidup kita. Kalau kita terjatuh, kita tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan menopang kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, emosi bisa membuat iman kita mengalami erosi. Jangan biarkan perasaan, emosi yang tidak baik menguasai hidup kita. Karena emosi yang seperti itu bisa membuat kita mengambil tindakan dan keputusan yang salah. Dalam keadaan apapun yang kelihatannya tidak seperti harapan kita, mari tetap percaya bahwa Tuhan mengatur semuanya menjadi baik dan menjadi indah. Dan kita pasti akan alami hal-hal yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu tetap sabar dan bersukacita dalam pengharapan. Andalkan Tuhan senantiasa dan percaya Tuhan mengatur semua menjadi baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian bahwa dalam semua hal Tuhan yang mengatur, Tuhan mengendalikan. Ketika kami melihat situasi tidak seperti yang kami harapkan, ajar kami Tuhan untuk tetap percaya, tetap sabar menantikan Tuhan. Dan tolong kami untuk tetap bersemangat menjalani hidup ini, tidak berputus asa, tidak terpuruk dalam kekecewaan, tapi memandang kepadamu Tuhan dan melihat akan rencana Tuhan yang baik, serta pengaturan yang baik yang Tuhan sedang kerjakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan kami mohon berkat, penyertaan, pimpinan Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong kami dan memimpin kami sehingga kami mengalami keberkatan dan keberhasilan di dalam Tuhan. Kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan yang ajaib dari Tuhan terjadi dalam hidup kami. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu kami alami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan terlebih daripada itu, curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.